Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan pada kita sampai pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dan keistiqomahan kita di dalam melaksanakan segala amanah yang Allah berikan di pundak kita. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah pembahasan untuk menguatkan kembali dari pembahasan sebelumnya, yaitu yang ada di dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat ke-102 sampai 113 waktu itu. Kalau tidak salah sudah selesai ya. Ya. Pembahasan kita berhubungan dengan permasalahan Hijriyah, Bapak sekalian. Merujuk di dalam surat Al-Fajr, surat ke-89, ya, surat ke-89. Ada 3 pembahasan secara garis besar yang diungkapkan, yang dijelaskan di dalam surat ini. Ya, surat ke-89, surat Al-Fajr. Surat ini surat Makkiyah, surat yang Allah turunkan di masa Rasulullah berada di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Ada 3 pembahasan secara garis besar di dalam surat Al-Fajr ini. Yang pertama, menjelaskan tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang waktu fajar. Ya, tentang waktu fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu ini, sama seperti surat Ad-Duha, ya, juga berbicara tentang surat apa lagi? Al-Asr, ya, tentang waktu, ya, tentang waktu. Ini banyak sekali gitu. Allah SWT bersumpah. Nah, tetapi di sini sumpah yang Allah ingin munculkan kepada kita, terutama surat ini diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dikarenakan banyak orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Quraisy itu pada dasarnya ingin selalu membinasakan Rasulullah SAW, dikarenakan apa yang beliau bawa dari sisi tugas, ya, sebagai seorang nabi ataupun rasul, sehingga banyak sekali yang menentang. Dan memang waktu fajar ini waktu yang sangat lemah bagi siapapun, ya, bagi siapapun, baik dalam rangkaian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pun dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan. Nah, di sini Allah SWT bersumpah gitu. Ya, bersumpah. Nah, ada 3 penjelasan di dalam rangkaian
pembahasan yang pertama ini, bahwa pembahasan yang pertama ini dari mulai ayat 1 ya sampai ayat yang kelima itu berbicara tentang permasalahan tiga hal. Pertama, berbicara tentang malam 10 terakhir Ramadan. Ya, malam 10 terakhir Ramadan. Yang kedua, berbicara tentang 10 pertama ya, di bulan Muharram. Ya, 10 pertama di bulan Muharram. Dan yang ketiga berbicara tentang 10 malam pada bulan Dzulhijjah. 10 malam pada bulan Dzulhijjah. Nah, surat ini Bapak dan Ibu sekalian, begitu banyak pendapat yang berbeda dari para ulama. Nah, kita mengambil salah satu yang lebih kuat di posisi ini, bahwa ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara tentang Dzulhijjah. Ya, berbicara tentang Dzulhijjah. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Lalu pembahasan yang kedua di dalam surah Al-Fajr ini, yaitu berbicara tentang kesombongan orang-orang yang kaya. Jadi pembahasan yang kedua ini berbicara tentang kesombongan orang-orang kaya dan merendahkan orang-orang yang miskin. Surat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Quraisy itu tidak mau masuk Islam karena merasa bahwa Islam orang-orang Islam yang ada di belakang Rasulullah itu adalah orang-orang miskin. Nah, mereka tidak mau gitu. Ya, jadi mereka mau bahwa yang memiliki agamanya hanya orang-orang kaya. Ya, Allah tidak membenarkan itu. Ya, Allah tidak membenarkan. Maka nanti kita akan lihat dari mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-26. Cukup panjang ceritanya. Jadi meremehkan gitu. Ya, otomatis di situ juga orang-orang miskin itu termasuk ada anak yatim piatu ya, dan yang lainnya gitu. Yang ini kita akan lihat di sini Bapak-Ibu sekalian. Sampai nanti Allah menjelaskan tentang neraka jahanam seperti apa gitu. Ya, kenapa? Karena tadi orang kaya raya itu sombong. Jadi jangan sampai ketika Allah memberikan kekayaan kepada kita, kita lupa siapa kita sebenarnya gitu. Ya, lalu meremehkan orang-orang yang tidak mampu, orang yang miskin, yang tidak punya harta. Maka berbahagialah bagi mereka yang menuntaskan tentang permasalahan kemiskinan. Tapi tetap kita diminta oleh Allah untuk jadi orang kaya. Ya, kenapa? Karena dengan kekayaannya dia akan lebih banyak memberikan kemaslahatan. Ya, lebih banyak memberikan kemaslahatan. Artinya apa? Dia tidak berpangku tangan, dia tidak hanya menadah gitu, menerima, tapi bagaimana dia memberi. Nah, pembahasan yang terakhir itu ayat 27 sampai 30. Ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan sebuah motivasi kepada para sahabatnya tentang amal soleh. Kata Rasulullah, siapa yang mau membeli sumur rumat yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Ada orang Quraisy yang memiliki sumur ini. Nah, sumur ini adalah sumur yang pada dasarnya selalu dinikmati oleh kaum muslimin waktu itu. Tetapi karena yang punya itu orang kafir, otomatis menjadi beban bagi kaum muslimin karena dia membayar. Ya, sama seperti nanti kejadian yang ada di Madinah. Ya, harus dibayar gitu. Nah, lama-kelamaan kaum muslimin ini kan kita tahu tadi di poin kedua bahwa tidak semua mereka punya kemampuan gitu. Nah, maka Rasulullah memunculkan sebuah pertanyaan, siapa yang ingin dan mau mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara
membeli sumur rumah. Maka Utsman bin Affan mengangkat tangan. Ya, dia membeli. Nah, tentu kita tahu bahwa harga yang diberikan oleh orang kafir itu terhadap kaum muslimin pasti mahal. Ya, tentu harganya bukan jutaan lagi kalau bahasa kita sekarang. Ya, sudah miliar. Karena dulu memakai uang emas. Ya, uang emas. Ya, lalu dibeli sama Utsman. Setelah dibeli oleh Utsman, dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, silakan dipakai." Lalu Rasul bertanya, "Apakah ada di hatimu untuk memiliki sumur itu?" "Tidak, aku berikan untuk Allah dan Rasul." Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, "Tidak." Gitu. Maka muncullah ayat, "Ya Tuhan nafsul mutmainnah." Itu bukan bicara masalah kematian. Sementara kita pahami, ini kayaknya bicara masalah kematian. Wahai jiwa yang tenang. Bukan. Jiwa yang tenang di sini adalah jiwa yang dia memberikan apa yang dia punya kepada Allah dan Rasul dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya kemuliaan dari Allah. Jadi bukan bicara kematian. Kita kan sering pahamnya apa? Oh, ini ayat kalimat tentang masalah kematian. Bukan. Jadi jiwa yang tenang itu jiwa yang tidak berharap apa-apa kecuali hanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang dia. Sehingga dia tidak berpikir lagi tentang 2 miliar tadi. 2 miliar lebih itu nggak mikir. Kalau kita kan mikir, kenapa? Karena uang itu nggak ada. Kalau dikeluarin, mikir lagi, sudah gitu. Gitu. Sudah gitu tidak dikasih label si sumur. Coba. Kalau kita kan nggak. Kasih plang. Ya kan? Kenapa? Ini wilayah kami. Ini punya kami gitu. Atau dikasih stiker. Nah, itu tuh. Dulu kan belum ada stiker. Kalau sekarang kalau enggak apa? Di viral. Nah, bukan dibakar, di viral. Diviralkan di YouTube kan. Utsman tidak kayak begitu. Dia lepas. Ditanya 3 kali oleh Rasul, lepas. Maka orang seperti ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sebuah karakter mutmainnah. Turunlah ayat ini karena apa? Utsman. Masya Allah. Jadi bukan semata-mata kepada Rasulullah tetapi kepada Utsman ayat ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembali kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan Allah pun meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti Utsman ini tidak mendapatkan hisab, masuk. Jadi kalau kepengen silakan, maka tidak ada nama Utsman di sini. Berarti akan ada manusia berikutnya. Kalau mau tanpa hisab. Itu. Nah, ini 3 pembahasan secara garis besar di dalam surah Al-Fajr. Alhamdulillah sudah dapat ya. Nah, tapi tetap saja harus dihafalkan surat ini. Ya, harus dihafalkan. Sehingga jangan sampai nanti besok datang lagi karena hafalan. Yang lalu pun belum selesai Toha. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan di awal bahwa kita akan membahas 5 ayat di awal tentang Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumil 'amalu salihu fiha min hadhil ayyam." Yani ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi bimalihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in. Rawal Bukhari wa Abu Dawud, At-Tirmizi, wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairi dzalik. Banyak yang meriwayatkannya. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Tidak ada hari, ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tidak ada hari di mana amal kebaikan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Di hari apa itu? Di 10 hari Zulhijjah. Jadi tidak ada hari di mana amal kebaikan, amal soleh padanya
lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini. Yaitu 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fisabilillah. Lalu para sahabat bertanya, apakah amal perbuatan itu lebih daripada berjihad di jalan Allah? Artinya al-jihad ini tidak lebih daripada amal kebaikan tadi. Qala walal jihadu fisabilillah. Ya, bahwa amal kebaikan di 10 terakhir ini, di 10 awal Zulhijjah ini lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Illa ada pengecualian. Apa itu? Rajulun kharaja binafsi wa malihi. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya. Binafsihi wa malihi. Walam yarja' min dzalika bi syai'. Dan dia tidak kembali, artinya dirinya tidak kembali ya, dengan tanpa sesuatu. Artinya apa di sini? Bi syai'in di situ. Bahwa dia datang dalam keadaan sudah meninggal, sudah syahid. Jadi jiwa dan hartanya tidak kembali, berarti syahid, mati dia. Baru sebanding dengan 10 awal Zulhijjah. Ini Masya Allah bukan main hadis ini. Ya, jadi 10 awal Zulhijjah. Nah, tidak ada ketetapan bahwa di 10 awal Zulhijjah ini harus begini, harus begitu. Tidak ada. Artinya amal soleh apa saja, silakan. Mau puasa kek, mau zikir yang banyak kek, mau tilawah Quran yang lebih banyak, kita hatamkan barangkali 2 kali barangkali di 10 hari awal Zulhijjah ini kan. Ya kan, bukannya di Ramadan saja gitu. Berarti setiap hari berapa? 5 juz. Atau satu harinya 10 juz. Kalau 10 hari berarti 3 kali hatam. Nah, coba. Apalagi yang mau kita lakukan? Sedekah, infak, yang lainnya. Lakukanlah. Kenapa? Karena ini adalah amal kebaikan yang lebih Allah cintai. Sangat Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah. Kita tahu bahwa di bulan-bulan haram itu kan dilarang untuk berperang. Dilarang untuk berperang. Artinya, di sisi yang lain para ulama mengatakan, kalau kita keluar dari rumah kita membawa barang, maka jangan harap barang itu kembali lagi ke dalam rumah. Bagaimana kalau kita bawa motor keluar rumah, balik lagi dengan motor? Masalahnya yang di rumah sudah siap belum? Kalau pulang dalam keadaan dengan Gojek gitu. Mana motornya? Udah digadai. Kenapa? 10 hari pertama Zulhijjah. Allah. Itu tadi jiwa dan harta. Jadi kalau jiwanya kembali, hartanya hilang gitu. Kenapa? Untuk Allah. Nah, siap atau belum? Jadi tidak sembarangan ini kondisinya. Tapi tadi tidak ada pengkhususan. Ya, tidak ada pengkhususan. Yang hanya disebut itu ya di dalam sisi 10 Zulhijjah ini adalah di awal itu adalah ada tarwiyah, ada Arafah. Ya, ada nahrun dan ada apa? Tasyrik. Berarti puasanya di mana? Di tarwiyah. Tarwiyah itu di tanggal 8 Zulhijjah. Ada puasa Arafah ketika orang yang haji pergi ke Arafah, kita berpuasa. Nah, kita kan nggak haji nih Indonesia. Ya, kondisinya tidak haji gitu. Nah, hanya di posisi 2 tempat ini yang disebutkan di dalam hadis. Ya, sedangkan hadis yang berbicara tentang permasalahan dari mulai tanggal 1 itu tidak langsung dari Rasulullah SAW. Tidak langsung. Tetapi dari para siapa? Para istri Rasulullah SAW. Artinya Aisyah sendiri tidak mengatakan bahwa beliau ini 10 hari itu puasa terus. Tidak. Nanti Hafsah lain lagi bercerita bahwa aku perhatikan beliau berpuasa. Ini kan ada perbedaan di sini. Artinya apa? Artinya bisa jadi di 10 awal Zulhijjah itu puasa Senin Kamis, lalu ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Yang sangat utama adalah puasa Arafah. Ya, jadi kalau dilakukan puasa ini dari mulai tanggal 1 sampai di tanggal 8, itu hanya sunnah biasa. Maka nanti kita akan mendapati hadis tentang
barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah, berarti tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Akan dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Barang siapa yang melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah, maka dia akan mendapatkan pahala apa? Diampuni dosanya 2 tahun. Yukaffiru allati qablahu wa yukaffiru allati ba'dahu. Tetapi sayang, hadis ini riwayat Imam Tirmizi dalam keadaan lemah. Karena ada perawi yang tidak sampai. Artinya apa? Tidak jelas. Tidak jelas. Jadi yang jelas itu hanya di posisi Arafah. Barang siapa yang berpuasa Arafah di tanggal 9, maka dia akan mendapatkan ampunan di 2 tahun. Tahun sebelumnya, tahun mendatang, dan barang siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka dia akan mendapatkan ampunan di tahun sebelumnya. Nah, tapi tadi berbicara tentang masalah puasa di 10 awal Zulhijjah ini, hadis itu sebagai motivasi, tapi tidak bisa sebagai hukum. Sebagai motivasi saja. Ya silakan yang mau berpuasa, tapi berbeda. Kenapa? Berbeda dengan tanggal 9 Arafah, Zulhijjah. Berbeda gitu kondisinya gitu. Nah, jadi ini yang nanti akan kita dapati di kita gitu. Tapi kita kembali lagi kepada posisi surah Al-Fajr ini, bahwa Allah SWT bersumpah tadi dengan apa? Waktu Al-Fajr. Ya, Fajar. Kenapa? Karena waktu ini waktu yang sangat lemah, tetapi waktu juga yang sangat mulia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Innal fajri kana masyhuda. Kan itu di dalam surat ke-17, surat Al-Isra itu ayat yang ke-78. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yaitu waktu fajar ini waktu yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat sampai datang waktu syuruk. Waktu syuruk. Ya. Walayalin 'ashr. Ya, demi malam yang 10. Wasyaf'i wal watr, genap ataupun ganjil, semuanya memiliki keutamaan. Nah, kalau dihubungkan dengan 10 akhir Ramadan, nggak ada urusan dengan yang apa? Yang genap. Kita enggak, ganjil rame. Genap sepi. Ganjil malam 27, Masya Allah, rame sekali. Ya, pas malam 28 sepi. Jadi semua sama gitu. Kalau ini mau menjelaskan tentang apa? Tentang Ramadan. Ya, tapi tadi dia lebih kuat berbicara tentang permasalahan 10 Zulhijjah awal gitu. Jadi mau ganjil mau genap semuanya utama gitu. Nah, ini juga barangkali menjadi inspirasi tentang apa jalan yang ganjil itu. Iya, ganjil genap. Akhirnya bermasalah setelah itu kan. Wal laili idza yasr, dan malam apabila telah pergi, berlalu, ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi ini ada sumpah gitu. Dan bisa diterima sumpah itu hanya bagi orang yang berakal saja, dan itu sekalian. Nah, baik. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal di sini, dan itu tadi tentang permasalahan hari-hari yang utama di 10 Zulhijjah awal, ya. Bahwa kenapa ada kata tarwiyah? Tarwiyah ini artinya apa? Berfikir atau ragu-ragu. Dan bahasa tarwiyah ini adalah bahasa yang dimunculkan ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim bermimpi. Ya, jadi di malam di tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi, di mana di mimpinya itu bahwa Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih leher anaknya. Maka disebut dengan tarwiyah. Artinya apa? Berfikir. Dia berpikir ulang gitu. Ini benar enggak, benar enggak. Berarti ada keraguan pada dirinya atas apa yang Allah perintahkan gitu. Maka hari berikutnya tanggal 9. Ya, tanggal 9 Bapak Ibu sekalian. Disebut dengan Arafah. Apa arti Arafah? Dia memahami, sudah mulai mengerti. Karena di tanggal 9 itu pun juga, di malam tanggal 9, beliau bermimpi dengan mimpi yang sama seperti di tanggal 8.
Ya. Dia memahami, dia menyadari bahwa oh ini tidak sembarangan, ini pasti perintah ini. Ya, pasti perintah. Maka di malam tanggal 10 beliau bermimpi lagi. Berarti berapa kali mimpi? 3 kali. Ya. Maka 10 Zulhijjah ini disebut dengan Nahrun. Apa Nahrun? Penyembelihan. Washolli li rabbika wanhar. Penyembelihan itu. Jadi penyembelihan itu dimulai dari tanggal 10. Nah, nanti di tanggal 11 sampai 13, Nabi Ibrahim sudah tidak bermimpi lagi. Tapi di tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah ini ada apa disebut dengan tasyrik. Apa tasyrik? Artinya apa? Ya. Iblis menggoda Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Karena mereka bertiga digoda, apa yang dilakukan? Jumroh. Jadi melempar jumroh, melempar batu. Kemana? Ke hadapan iblis. Nah itu kan akan dilakukan oleh para al-hajj, orang-orang yang pergi haji gitu. Tanggal 10 mereka bermalam di Muzdalifah. Nah, dia paginya dia akan melempar jumroh Aqobah namanya. Jumroh akhir. Jumroh itu ada 3. Jumrotul Ula, Jumrotul Wusta, dan Jumrotul Aqobah. Semuanya 77. Nah, karena ini pengawalan, maka yang dipakai adalah Jumrotul Aqobah. Lemparan yang terakhir. Dengan 7 batu, yang batu itu tidak lebih daripada sebuah kacang dan tidak lebih besar daripada sebuah kacang tanah. Tapi ada yang enggak, udah segini. Ada yang lebih segini. Karena dia pikir enggak ada lagi kan. Akhirnya apa? Ngelempar kena orang, benjol, ada yang bocor. Dia bukan melempar yang di tengah itu. Dia melempar apa? Sekuncang-kuncangnya, lewat, ya kena orang. Maka sekarang dibikin apa? Panjang tembok. Sehingga tidak melukai orang lain. Dulu seperti itu, yang di sumur itu. Ya. Kenapa? Kan ketika dia melempar kan bismillah Allahu Akbar. Nah, itu dengan emosi. Dengan emosi itu, bukan dengan lillahi ta'ala gitu. Dengan emosi. Kalau dengan emosi gimana? Melempar dengan emosi. Ya. Berarti dia emosi melempar iblis itu. Makanya iblisnya enggak kena kata dia. Enggak kena. Lempar lagi. Yang kena apa? Kawan sebelah. Bocor lah, benjol lah, apalah. Ya, semua memang tergantung amal gitu. Ya, takdirnya. Sekali. Maka disebut dengan tasyrik. Nanti di tanggal 11 sampai 13 itu para haji akan melempar jumrah lagi ketiga-tiganya. Maka jumrah ini akan berjumlah 70 kali lemparan. Karena setiap 1 hari itu 21. Kalau 3 hari, sehari 21 kali 3, ditambah 7 karena di tanggal 10. 70. Ya, 70 lemparan. Sekalian. Nah. Cari dewek. Carilah dewek gitu. Tapi tidak boleh membawa dari tempat yang lain. Harus dicari di situ. Tidak boleh. Ya, harus cari di situ. Nah, semestinya juga pembelajaran anak-anak seperti itu. Tidak bawa dari rumah, tapi carilah di situ. Maka bagaimana supaya ada disediakan di situ, biar mereka mencari sendiri. Ini enggak, ini dibawa dari di rumah, bukan pembelajarannya kalau begitu. Di situ di tempat. Jadi tidak boleh dibawa dari sebelumnya, di mana dia dapat, di jalan itu dia dapat. Enggak, pokoknya di situlah tempatnya. Dari Muzdalifah ke Mina. Ya pokoknya ada lah, nggak mungkin disediakan. Pasti ada gitu. Sampai gunung besar pun juga ada loh. Itu kan daerah pegunungan itu, bukit itu. Ya silakan dihancurin, mau dihancurin kan. Sempat-sempatnya ngancurin kan gitu kan. Kan nggak mungkin. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Kenapa? Tidak boleh lebih daripada kacang tanah dan tidak boleh di bawah kacang tanah kecil. Ini enggak, kadang kreatif. Jempol ini dia bawa sama dia kan, atau segenggam ini.
Ya makanya tadi bisa menyakiti orang. Kenapa? Tadi tergantung bagaimana ini. Ya. Nah, jadi kita perhatikan di sini dan itu hubungannya dengan apa? Surat As-Saffat kemarin minggu yang lalu yang kita bahas. Dari mulai ayat ke 102 sampai 113. Nah, sudah dijelaskan di situ isinya. Nah, jadi ini tadi rangkaian-rangkaian kebaikan, amal kebaikan yang kita diminta untuk melakukannya. Dari mulai tanggal 1 sampai di tanggal 9. Walaupun di tanggal 10 tetap kita dianjurkan untuk berpuasa, yaitu sebelum sholat sampai khotib turun dari mimbar baru kita berbuka. Nah, jadi kalau kita ingin mengambil kebaikan dari semua orang, bawalah dari rumah satu kardus air. Nanti di situ imam turun, khotib turun, kita bagikan sambil kita juga berbuka. Karena belum tentu panitia juga menyediakan untuk berbuka. Iya. Jadi kita bawa gitu. Ya, kita bawa. Kenapa? Karena tadi berbagi pahala. Ini kan Idul Adha kan ceritanya tentang berbagi pahala sebenarnya. Mau kaya mau miskin sama mata Allah gitu. Siapa yang mau mendapatkan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi dari mulai tanggal 10. Dari mulai tanggal 10, yaitu yang berhubungan juga dengan surat As-Saffat ayat ke-102, 103 sampai ayat yang ke-107 pada dasarnya. Yaitu berbicara tentang nahrun, menyembelih. Bicara tentang menyembelih gitu. Nah, kembali lagi kalau kita lihat dalam surah As-Saffat itu falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza labala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail diletakkan di Hijr. Ismail itu yang setengah lingkaran di samping Ka'bah itu. Diletakkan di situ untuk disembelih. Ya, wa nadaina ayya Ibrahim. Lalu tiba-tiba Nabi Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril memanggil dia untuk menghentikan apa yang dia lakukan. Ya, menghentikan apa yang dia lakukan itu. Tapi ini sudah digorok. Tidak tembus-tembus. Tidak tembus. Ya, tidak tembus gitu. Maka ada sisi manusianya. Apa? Emosi dia. Dilemparkan si pisau tadi. Ya, pisau tadi yang tajam terkena batu di bagian tajamnya, terbelah dua. Makanya kenapa kita menyembelih hewan kurban? Karena kita berbicara tentang menyembelih nafsu. Kalau sama-sama manusia? Bukan. Jadi kita sedang menyembelih nafsu kita dengan apa? Dengan cara kita menyembelih kurban tadi gitu. Dengan apa? Dengan ketakwaan kita kepada Allah. Dan Ibu sekalian. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyembelih dengan nafsu juga, jadi apa bedanya dengan si binatang ini gitu. Jadi kita sedang menyembelih nafsu kita nih dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim tadi kan dia menyembelih, kenapa? Lah ini manusia bukan binatang gitu. Jadi untuk menundukkan hawa nafsu. Nah, apakah ada manusia seperti hewan kurban ini? Dalam kenyataannya. Melebihi hewan kurban ini. Hewan kurban ini kalau dia dikurbankan, mau disembelih, dia nangis. Meneteskan air mata kan? Malah panjang air matanya itu. Kita nggak nangis. Kalau belum masuk ke bui, itu belum nangis. Kalau belum ketahuan, belum nangis. Makanya ketika dia nangis, mulai pakai peci putih, tasbih di tangan, buku Yasin di dada. Berjalanlah dia. Lepas daripada itu, lepas semua. Peci lepas, tasbih lepas, ini lepas. Kenapa? Sudah senang. Jadi yang mulia siapa? Yang mulia kurban ini gitu. Nah, bagaimana kita menghadapi hewan kurban ini? Nah, kitanya nanti nih, ada pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, ada pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh. Di dalam surat ke-22, surah Al-Hajj, ayat 34 sampai ayat ke-37. Kita ambil yang secara khusus ayat 37. Surat 22, surah Al-Hajj, ayat 34 sampai ayat ke-37. Kita ambil ayat ke-37.
la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Daging kurban dan darahnya tidaklah sekali-kali diterima oleh Allah. Akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kalian. Jadi hewan kurban ini akan Allah terima kalau orang yang tadi berkurban takwa. Arti takwa itu, ya sudah dia lepas. Dia tidak berharap apa-apa. Walaupun nanti panitia akan memberikan kepadanya apa? Bingkisan atau bungkusan gitu kan. Berapa barangkali panitia sudah mensepakati satu orang pekurban mendapatkan 10 bungkusan atau 5 bungkusan. Ya silakan. Apapun yang dikasih, dia tidak tolak. Tidak minta paha kanan, paha kiri, buntut. Enggak terima. Tidak ada permintaan gitu. Kenapa? Karena takwa tadi. Nah ini yang harus dipahami bagi para pekurban. Ya. Walaupun dia tidak hadir ketika dia pengorbanan, tapi karena ketakwaannya tadi, sudah selesai. Gitu. Hanya lebih utama dia hadir di pengorbanan. Kenapa? Supaya ada kebersamaan. Nilai kebersamaannya ada gitu di situ. Jadi Allah tidak menerima kurban seseorang. Sama seperti kita bersedekah. Tapi kalau kita sudah bersedekah, lalu kita ngomong, aku tadi karena tidak enak, baik sedekah sama dia. Nah, habis. Itu bukan karena ketakwaan. Aku bantu dia itu karena tidak enak hati, baik. Nanti kalau aku tidak bantu dia, nanti dia cut usaha aku, kerja aku. Tidak boleh. Jangan takut sama manusia. Kita ini kan sedang beribadah kepada Allah, bukan kepada manusia. Rezeki kita pun juga bukan karena dia, tapi karena Allah, hanya perantara saja. Tapi bisa jadi manusia ini mengkat, mencoba untuk apa? Menahan apa yang Allah bakal berikan kepada kita. Ya silakan, nanti urusannya sama Allah. Kenapa kita takut? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita takut? Karena Allah, kita ini sedang beribadah kepada Allah atau beribadah kepada manusia. Dia saja juga sama sedang berharap kepada Allah. Tapi cara dia salah. Kenapa? Karena dia tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Karena apa yang dia lakukan bukan karena ketakwaan. Tapi karena apa? Kebohongan. Nanti akan kebuka kebohongannya. Kayak apapun dipermak gitu. Mau berjenggot, mau berpeci putih, mau berjubah, mau apa. Kalau dia memang berbohong, akan dibuka nanti oleh Allah satu ketika. Tapi yang paling utama bahwa apa yang dikerjakan tidak diterima sama Allah kalau bukan atas dasar ketakwaan. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi beramal dengan takwa ini bukan mudah. Seakan-akan tadi kita menyembelih kurban itu kita sedang menyembelih nafsu kita gitu. Nah, dengan apa? Dengan takwa. Tapi kalau dengan nafsu juga, oh tidak bisa, aku tidak terima. Nah sudah mulai itu. Jadi pembelajaran kurban ini juga pembelajaran kepada diri kita tentang apa? Semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini dan Ibu sekalian. Berikutnya, kita perhatikan kalimat berikutnya. Kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Siapa yang menundukkan hewan kurban tadi? Jangan kita bilang, oh itu kan caraku kan lebih baik daripada cara yang lain. Padahal dia melihat ke YouTube juga di situ. Jadi jangan kita bangga diri gitu. Itu sapi bisa jatuh, itu bukan karena kita. Walaupun kita pakai cara apa? Tali di bagian leher, lalu dimasukkan di antara kaki, lalu kita tarik. Belum tentu juga dia jatuh. Sudah disembelih pun masih bangun lagi. Nendang lagi sampai di belakang. Jadi kita harus perhatikan di sini. Bahwa mau itu binatang, mau itu manusia, akan tunduk hatinya di hadapan kita. Itu bukan semata-mata karena kita, tetapi karena Allah. Lalu apa yang Allah minta? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan Allah. Maka si pekurban, si penyembelih, dan si pemegang, jangan ngoceh, jangan ngobrol. Apa? Bertakbir. Jangan setelah apa? Setelah menyembelih kurban, selfie lagi. Tuh. Sudah 2 sapi yang kami gugurkan ini. Ya Allah. Selfie. Padahal Allah minta di sini. Apa? Litukabbirullaha ala ma hadakum. Agungkan Allah karena Allah sudah memberikan arahan kepadamu. Apa arahan itu diantaranya? Inspirasi. Ide. Untuk apa? Untuk menjatuhkan, merebahkan si sapi ini dengan cara seperti ini. Tapi yang Allah minta apa? Takbir yang banyak. Takbir. Wa basyiril muhsinin.
Dan Allah berikan kabar gembira kepada orang yang muhsin. Apa muhsin itu? Ini pekerjaan rahasia. Bisa nampak, bisa rahasia. Apa itu? Kata ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, walaupun engkau tidak melihat Allah, engkau yakin bahwa Allah melihat dirimu. Nah, jaga ini gitu. Kenapa? Takut jadi sia-sia gitu. Takut jadi sia-sia. Makanya kenapa ketika Nabi Ibrahim ini tidak bisa menyembelih leher anaknya, lalu dia melempar si pisau tadi ke depan Ka'bah dan mengenai apa? Mengenai batu tadi dan terbelah dua karena terkena bagian tajam. Yang kata manusia tidak tajam, tapi kata Allah itu tajam. Maka dia langsung mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan inilah doa yang akan dibaca dan akan dibaca oleh para penyembelih dan juga orang-orang yang ada di sekitar penyembelih ini kepada Allah di menghadap ke kiblat. Sementara kalau sudah disembelih, lari. Kalau sudah disembelih, ngobrol. Jadi ada doa yang kita lupa. Sunnah yang kita lupa yang sebagaimana sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan kalimat ini ada di dalam surat ke-6 ayat 79, ayat 162 dan 163. Di surat yang sama. Jadi surat 6 ayat 79 dan ayat 162 sampai 163. Ini Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau nanti kita menyembelih, setelah menyembelih jangan lupa, jangan langsung cari air untuk membersihkan si golok tadi, lalu kita ngobrol. Enggak. Ayo kita semua arahkan. Yang menyembelih ini mengarahkan semua yang ikut tadi ada memegang sapi tadi itu menghadap arah kiblat lalu berdoa. Kalaupun satu yang mengatakan, yang lain mengaminkan. Ini wajjahtu wajhiya sesudah. Ya, sudah menyembelih. Kalau sebelum kan Bismillahirrahmanirrahim Akbar dan kalimatnya yang lain. Ya pada dasarnya menyembelih itu kan ringan doanya. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Lalu kita tambah-tambah kan? Kan ditambah-tambah itu. Ada pembelajaran untuk ditambah. Ya silakan mau ditambah. Tapi tadi setelah kita menyembelih, setelah menyembelih ini artinya apa? Sudah dianggap bahwa si sapi ini sudah selesai, tidak bergerak lagi. Nah, kita mengarah ke arah kiblat dan berdoa bersama-sama. Ini wajah. Ada berapa sapi? 10, berarti 10 kali. Setelah menyembelih itu. Kambing. Iya, itulah keberkahannya. Karena tadi lempar kena batu, terbelah. Langsung dia bilang, ini wajah tuh. Setelah 2 kali, berarti 2 kali, 3 kali, berarti 3 kali. Kenapa? Kita kembalikan lagi kepada Allah. Nah, sementara ini kita lewat aja, ngobrol kita. Malah tadi selfie gitu. Di depan kurban yang sudah pasrah kepada Allah. Lebih ikhlas dia dibandingkan yang dan kita juga harus paham bagaimana ketika kita menjatuhkan si hewan kurban. Jangan sampai dia cacat. Jangan sampai kulitnya ini terkelupas. Kenapa? Ketika dia terkelupas, ini kan cacat namanya. Sebab syarat untuk dikurbankan itu dia tidak boleh cacat. Kulitnya, giginya, matanya, telinganya, semuanya sempurna. Kalau ada yang tidak sempurna, maka batal untuk dikorbankan. Yang ada apa? Hanya sedekah. Ini terkadang kita nggak perhatikan. Tidak diperhatikan ini gitu. Maka bagaimana dengan halus untuk apa? Menjatuhkan si sapi ini. Kita minta sama Allah dengan apa? Bertakbir bersama-sama. Karena hewan ini sudah pasrah. Yang kedua, jangan hewan yang akan disembelih itu melihat temannya ataupun kawannya yang sedang disembelih. Kenapa? Stres. Maka dagingnya pun juga daging stres. Nah, yang makan hati-hati. Kasih dia penghalang. Iya, kalaupun sudah disembelih, jangan dilihat lagi. Pokoknya dia masuk ke wilayah yang dia tidak melihat. Gimana caranya gitu? Ini udah nggak ada, dia ngelihat, kawan aku. Makanya ketika dia mau dijatuhkan, stres dia. Kenapa? Marah-marah lah apa. Sebab tadi, kan makhluk Allah juga dia. Nggak masalah, maka bikinlah tempat itu sebaik-baiknya. Kenapa? Ini hari-hari yang utama di hadapan Allah. Masa kita nggak mau? Jangan asal bikin lubang baik. Pokoknya bikinlah. Yang penting disembelih,
Tahu-taunya apa? Itu golok nyangkut di tanah. Nggak bisa. Jadi bikin yang paling bagus. Sebab si kurban pun juga memberikan yang paling bagus. Nyawanya dia diberikan coba. Untuk Allah. Dengan perantara manusia. Nah kalau si kurban tadi, si hewan kurban ini sudah memberikannya untuk Allah dirinya sendiri, masa kita juga tidak berpasrah diri? Maka ini perlu juga pemahaman tentang takwa itu kayak apa pada diri orang yang berkurban. Ya. Walaupun dia tidak berkurban, tapi berkurban apa yang dilakukan? Waktu, tenaga, pikiran, menyembelihnya, berikan yang terbaik gitu. Karena ketakwaan ini dan ibu sekalian. Jadi jangan lupa nih. Jadi setelah apa? Setelah kita menyembelih hewan kurban itu, diminta untuk membaca doa sambil menghadap ke arah kiblat. Ya, diarahkan. Jadi kalau kita jadi panitia, kita yang mengarahin. Gitu. Kalau kita anggota, yang lain diminta untuk begitu, misalnya nggak mau, ya sudah kita aja sendiri. Ya, karena kita sedang apa? Mendapatkan yang terbaik di mata Allah. Allah yang minta, bukan ustadz, bukan siapa. Allah yang minta. Masa kita tidak mau melakukan? Ya. Dan Allah juga yang memberitahukan bahwasanya kadzalika sakhkhara lakum. Aku yang menundukkan hewan itu, bukan kamu. Aku pula yang menghadirkan kamu di hadapan hewan itu. Jadi kiranya siapa coba? Di hadapan Allah. Enggak ada apa-apanya gitu. Ya, dan Ibu sekalian, tidak ada apa-apanya. Kita dihadirkan, kita bersama, itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Maka bersihkan hatinya. Perbanyak menyebut nama Allah, bertakbir. Maka takbir di hari Dzulhijjah, di 10 Dzulhijjah itu, artinya di awal Dzulhijjah itu, dari mulai tanggal 9 Dzulhijjah, setelah subuh, mulai takbiran. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Selesai ya rangkaian daripada rangkaian haji. Itu takbir terus kondisinya. Ya. Baik, dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Nah, lalu kita juga perhatikan di sini. Jadi setelah bicara kurban, ini kita yang berkurban. Ya, kita berkurban. Kalau di sana juga sama berkurban. Tapi mereka kadang-kadang jarang untuk bisa melihat hewan kurbannya. Jarang gitu. Dan di sana itu ya menyembelihnya itu langsung. Ya, artinya apa? Berdiri pun mereka sembelih. Onta sambil berdiri disembelih. Kenapa? Kalau dia disuruh duduk, dibaringkan kayak kita, habislah kita dibuatnya. Digigit sama dia nanti gitu. Kalau onta itu. Makanya kan menyembelihnya pun kadang pakai kayu, thread di sini bagian bawah antara badan sama lehernya itu. Langsung dia kelepar-kelepar gitu. Kondisinya nggak mungkin didudukkan. Kalau memang itu bisa, karena darurat, ya silakan lakukan. Ya silakan lakukan. Mulai sana, kambing itu hanya 1 orang. Rebahkan, thread, udah. 1 orang kalau di sana. Kalau dia terbiasa. Kita, banyak orang pun masih bangun lagi kambingnya. Karena salah gitu. Menyembelihnya salah gitu. Kondisinya gitu. Kalau sapi jarang di sana. Kebanyakan domba sama onta. Ya, kebanyakannya. Ini sekalian. Nah, tapi yang hendak saya katakan bahwa apa doa setelah rangkaian haji itu? Doa khusus setelah rangkaian haji. Kan selesai di tanggal 13, tasyrik kan sudah. Setelah itu kan sudah. Paling mengamalkan yang sunnah-sunnah saja. Kondisinya, kewajibannya sudah selesai. Nah, doa setelah haji itu apa? Sama seperti kita, doa yang kita akan baca di tanggal 13 Dzulhijjah di waktu sore. Karena rangkaian takbiran sudah selesai di waktu itu. Nah, kita lihat di dalam surat kedua, ayat ke-200 sampai 202. Kita lihat ayat 200 sampai 202. Baik, ada. Wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apabila kamu telah menunaikan rangkaian ibadah haji, maka sebutlah nama Allah sebagaimana kamu membanggakan menyebut nama nenek moyangmu. Maka perbanyak untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara manusia itu ada yang mereka mengatakan, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia
tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sebagian mereka yang berkata, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan dunia dan berikan kami kebaikan akhirat. Ulaika nasibu mimma katasabu wallahu sari'ul hisab. Ya, Allah akan memberikan balasan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh hambanya. Dan Allah itu sangat cepat perhitungannya. Jadi ada doa khusus. Jadi Rabbana Atina ini adalah doa khusus ketika mengakhiri rangkaian ibadah haji. Dan ibu sekalian, ya doa khusus. Tapi doa ini tidak harus ada di belakang. Ya, misalnya kita baca di depan Rabbana Atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna. Kata yang di belakang makmum itu, Rabbana Atina kok masih manjang lagi. Tidak ada doa akhir itu enggak ada. Tapi keseriusan kita Rabbana Atina itu selalu ada di akhir. Nah, silakan dicoba di awal. Apa kira-kira nanti? Apa yang bakal terjadi nanti? Dan tadi jadi memang ada doa-doa khusus yang memang Allah berikan kepada kita dari kepada Rasulullah SAW gitu. Ya. Jadi Rabbana Atina ini doa khusus. Apa doa khusus tentang apa? Tentang mengakhiri rangkaian ibadah haji. Kan sudah ada di situ penjelasannya di ayat ke-200. Tapi sementara ini kan kita nggak perhatiin. Kita tidak perhatikan gitu. Jadi ada juga orang yang mengatakan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, sudah fid dunya aja. Akhirnya enggak didoakan sama dia. Ya sudah dia dapat dunia, tapi akhirat berarti ada juga manusia yang hanya mengharapkan dunia. Apa itu? Aku sudah haji 2 kali haji. Nah, itu ngarepin dunia apa? Pujian orang. Lupa dia bahwa dia juga bakal mati. Kenapa dia nggak minta kebaikan akhirat? Artinya apa? Kalau kita minta kesuksesan di dunia, maka bagaimanakah caranya kita juga meminta kesuksesan di akhirat? Sukses itu. Ya, jadi jangan sampai kita nggak sukses. Bagaimana caranya gitu? Apa arti diantaranya adalah kesuksesan itu ketenangan jiwa, mampu menerima apa yang Allah berikan kepada kita, dan itu sekalian. Nah, jadi ini proses ini yang barangkali perlu menjadi perhatian pada kita semua gitu tentang rangkaian ibadah haji, dan kita tahu bahwa nanti di tanggal 11 Juli ini sudah mulai masuk rangkaian Zulhijjah itu. Ya silakan kita mau puasa, kita mau berzikir yang banyak, tilawah. Pokoknya memperbanyak amal soleh. Dan ini sangat utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Sangat utama. Jadi tidak ada amalan pengkhususan kecuali yang disebut dengan tarwiyah, Arafah, ya, dan Nahrun. Nahrun ini memang tidak boleh berpuasa. Jadi puasanya sangat pendek sekali. Jadi yang puasa itu di tanggal 8 dan 9. Tetapi tidak ditutup kemungkinan kita bisa juga berpuasa di waktu yang lain. Bisa jadi 10 hari awal Dzulhijjah ini ada Senin Kamis. Ya sudah pakai kita Senin Kamis. Kita pakai Senin Kamis. Kenapa? Karena sangat utama. Atau kita mau puasa semuanya, ya silakan, nggak apa-apa. 1 sampai 8 hanya puasa sunnah biasa. Tapi yang ke-9, nah itu luar biasa. Luar biasa karena hadisnya sahih. Ya, secara hadis dia sahih gitu. Ya, sedangkan yang lain ya, tidak. Ada yang mengatakan kalau puasa di hari pertama di 1 Zulhijjah maka kita akan mendapatkan pahala seperti apa? Seperti Nabi Adam itu memohon ampun kepada Allah. Rupanya hadis itu lemah dan lemah. Ya, tapi diberikan motivasi sama seperti di bulan Ramadan. Hari pertama Ramadan tarawih begini kan? Hari kedua begini. Secara dalil hukum dia lemah. Tapi kalau untuk memotivasi boleh, hanya jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan gitu. Kita kan suka yang berlebihan. Kita ini kan suka yang berlebihan gitu. Oh ini hari pertama, hari kedua nggak lagi. Kan udah dapat barang siapa yang berpuasa dari pertama maka dia akan mendapatkan ampunan sampai 1000 tahun. Wah enaknya 1000 tahun nggak usah lagi kita. Iya, berbuat baik nggak usah gitu. Rupanya hadisnya lemah. Tapi tadi hanya memotivasi. Baik, dan ibu sekalian, ada yang mau dipertanyakan dari pembahasan kita ini? Di off-kan dulu. Ya. Iya kan lagi. Jadi kumpulkan semuanya. Mana yang bisa dikumpulkan jadi satu, dibungkus kan.
masak daging-daging tadi itu. Gimana?